Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriani SPD GR, calon guru penggerak angkatan 8 UPT SMK Negeri 9 Bulukumba. Tugas saya kali ini yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran yang pertama yaitu trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo yang artinya dari depan memberikan contoh yang baik. Kemudian yang kedua Imagio Manggukarso yang artinya di tengah membangkitkan semangat dan semangat juang. Yang ketiga Tutpuri Handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan dan dukungan. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun, dan ketiga membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya pendidikan yang menuntun dan membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman adalah pendidikan yang mengakui bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan berkembang secara alami sesuai dengan tahapan perkembangannya. Pendidikan semacam ini juga mengakui bahwa perkembangan sosial dan teknologi dalam zaman modern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan siswa. Kemudian pemikiran yang keempat yaitu penerapan budi pekerti. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu transfer ilmu. Saya percaya bahwa peran guru itu memberikan pengetahuan dan informasi kepada siswa. Guru sebagai sumber utama pengetahuan yang disampaikan kepada siswa, sehingga pembelajaran cenderung berpusat pada guru, di mana guru mengontrol alur pembelajaran dalam menyampaikan materi dan memberikan instruksi kepada siswa. Kemudian yang kedua, kurang menghargai keberagaman, di mana saya tidak memperhatikan dan menghormati perbedaan budaya, agama, atau latar belakang siswa dalam pembelajaran sehingga tidak menciptakan lingkungan inklusif. Kemudian yang ketiga, saya kurang mendengarkan dan memahami siswa, di mana saya tidak atau kurang memberikan perhatian yang cukup pada pendapat, ide, atau perasaan siswa dan tidak memahami latar belakang atau kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat, kurang fleksibel dalam metode pengajaran, di mana saya biasanya hanya menggunakan satu metode pengajaran yang sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan gaya belajar, minat, atau kebutuhan individual siswa. Lanjut, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama yaitu siswa adalah subjek pembelajaran, yang artinya siswa ditempatkan sebagai subjek utama pembelajaran. Mereka bukan hanya objek yang menerima pengetahuan dari guru, tetapi juga aktor aktif yang terlibat dalam proses pembelajaran.
Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran terhadap peran dan tanggung jawab pendidik. Di sini saya menyadari pentingnya peran saya sebagai fasilitator pembelajaran dan pemberdaya siswa. Di sini saya juga berusaha untuk lebih mengenal siswa secara individual, mendengarkan kebutuhan mereka dan memberikan dukungan yang tepat. Kemudian yang ketiga, yaitu penerapan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan responsif. Di sini saya berupaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif di mana semua siswa saya merasa dihargai, terlibat dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Saya juga mengadopsi metode pengajaran yang beragam dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Kemudian yang keempat, membangun hubungan yang positif dan empatik dengan siswa. Di sini saya berusaha membangun hubungan yang akrab, saling percaya dan saling menghormati dengan siswa. Kemudian yang kelima, yaitu mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif siswa. Saya mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara, berbagi ide, dan berdiskusi. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi, beberapa hal yang saya lakukan yang sesuai atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu identifikasi siswa, di mana saya melakukan observasi dan evaluasi awal terhadap siswa untuk memahami kebutuhan minat dan kekuatan mereka. Kemudian yang kedua yaitu menjadi guru penuntun. Di sini saya bersikap sebagai fasilitator pembelajaran dengan mendengarkan, bertanya dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam, seperti pemecahan masalah, proyek diskusi atau permainan untuk mengaktifkan siswa secara kognitif dan emosional. Kemudian yang keempat yaitu student-centered approach, yang artinya di sini saya memberikan siswa kebebasan dalam memilih dan mengatur pembelajaran mereka sesuai minat dan gaya belajar mereka. Kemudian melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan dan penilaian diri, sehingga mereka memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.